mati listrik. Jadinya panitianya juga Oh ini lagi udah mulai gitu Kak, udah mulai bisa recording Kak. hmm, oke 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 oke. Oke. Udah bisa ya. Oke. Mulai dari soal M1 1 kilo, M2 2 kilo Kak, tadi kayaknya ya. Yang titik berat ya. Iya, Oh, yang ini berarti. Yang ini ya, contoh soal ya. atasnya mungkin Kak. Yang ini ya. Iya, iya itu aja Kak. Oke. Jadi, ini kasus yang tadi ya soal pusat massa. Ini udah kelihatan berarti ya. Oke. Nah, jadi ada massa 1 kilogram, posisinya di sini, posisi 1, terus ada ini aku bisa pakai highlight lagi. Nah, ada lagi. Ini. Jadi ada massa 1, ada massa 2, ada massa 3. Nah, massa 1, terus kita pengen nyari titik berat atau titik pusat massa dari ketiganya gitu kan. Nah, cara nyarinya, jadi kita udah punya data massa dari masing-masing. Jadi massa 1 berapa, massa 2 berapa, massa 3 berapa. Terus kita juga bisa menentukan posisi dari ininya, sorry, posisi dari benda-bendanya gitu. Jadi posisi X-nya berapa, posisi Y-nya berapa. 1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Nah, lalu kita bisa menggunakan rumus ini nih untuk menentukan pusat massa. Yang pertama itu yang X bar, di mana X bar ini berarti menunjukkan pusat massa di arah X-nya itu di mana. Terus nanti ada Y bar juga, di mana Y bar ini berarti menunjukkan pusat massa di arah Y-nya itu di mana. Nah, rumusnya kira-kira kayak gini. Sigma M1 X1. Nah, berarti kalau misalnya dijabarin, kira-kira jadi seperti ini. Jadi M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 ditambah M3 X3 dan seterusnya. Dibagi sama M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya juga. Gitu. Jadi ini yang di bagian bawah ini sebenarnya adalah penjumlahan total massa. Nah, contohnya tadi adalah pada saat kita mencari X bar, yaitu adalah pusat massa di arah X-nya itu sebenarnya ada di mana. Gitu ya. Terus akhirnya dari data yang ada di atas juga kita bisa dapat bahwa oh X barnya ternyata adalah 1 kali 1, di mana itu adalah M1 dikali X1, terus M2 dikali X2-nya berarti 2 dikali 3, M3 dikali X3-nya 3 dikali 4. Gitu. Nah, semuanya itu jumlahin, bagi yang di bawahnya juga gitu. Sehingga kita dapat nilai yang ini, 19/6 ini. 19/6 itu adalah si X bar-nya, 3 komaan. 3 kali 3 tambah 1/6 ya. Nah, itu berarti adalah posisi X bar, makanya tadi kita tandain, oh di sini X bar-nya. Terus berarti Y bar-nya juga bisa dicari dengan cara yang sama, tinggal mengganti si X-nya dengan Y. Tadi dapat Y bar-nya, tadi dapat juga 3,33 kalau nggak salah. Nah, itu berarti dia ada di situ. Oke. Akhirnya dapat deh posisi pusat massanya. Lalu kita coba mengaplikasikan itu di dalam kasus astronomi ya, yang sering digunakan yaitu pada bintang ganda gitu. Di mana di bintang ganda itu ada bintang 1 dan bintang 2, ada massa 1, ada massa 2, terus nanti posisi pusat massanya di mana. Itu yang pengen kita tahu sebenarnya. Nah, kita bisa menggunakan skema yang kita gunakan untuk mencari titik berat di atas. Dengan memudahkannya dengan gambar yang seperti yang di bawah ini. Di mana kita menaruh suatu bintang tadi, salah satu bintang M1, misalnya bintang A, itu kita taruh di titik yang paling kiri. Berarti dia memiliki nilai posisi X-nya 0, dan bintang kedua itu memiliki nilai X-nya 3. Nah, dengan persamaan tadi, di mana X bar sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 X2 dan seterusnya, itu seperti yang rumus yang di atas untuk titik berat. Dan dengan mengetahui bahwa
si X ini sama dengan 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata X bar itu sama dengan M2 kali X2 dibagi dengan M1 ditambah M2. Lalu dari gambar yang di atas pula, kita bisa tahu, oh ternyata X2 itu sebenarnya kan adalah jarak antara titik awal atau 0 ke bintang kedua. Gitu. Nah berarti kalau disamain dengan gambar yang pertama, X2 itu sama aja sebenarnya sama X. Gitu. Dan X bar itu sama aja kayak X min XB. Karena X bar itu kan sebenarnya adalah si XA ini. X bar itu adalah XA. Yaitu jarak antara titik 0 ke pusat massa. Jadi X bar itu sama dengan X min XB. Kemudian kita substitusi, di mana nilai X2 ini kita substitusi, lalu nilai X barnya juga kita substitusi. Nah ini mungkin bisa kita ganti X min XB itu sama dengan M2 dikali X per M1 plus M2. XB juga. Ini berarti M1 X ditambah M2X dikurang M1XB, M2XB gini. Kurang M1XB, kurang M2XB. Nah, M2X-nya bisa dicoret, karena sama ya, kanan kiri, sama, bisa dicoret. Dan X-nya itu sendiri sebenarnya adalah XA plus XB. Ya kan, kalau kita lihat di sini, X itu adalah panjang total dari bintang ke satu bintang ke bintang lain. XA itu adalah dari bintang satu ke pusat massa, XB itu adalah dari pusat massa ke bintang lainnya. Gitu. Jadi X itu sama dengan XA plus XB. Saat kita substitusi, akhirnya kita dapat bahwa M1 dikalikan dengan XA plus XB itu sama dengan, dikurangi dengan M1XB, dikurangi dengan M2XB itu sama dengan 0. Kemudian kita pecah, kita dapat M1XB, XA, sorry, ini XA, dikurangi dengan M1XB, ini berarti XB ya. Nah, ini yang dicoret sebenarnya berarti yang ini nih. Yang ini aman. Oke, coret. Ini nggak usah. Jadi ini sebenarnya adalah M1XA tetap ya, karena dia nggak ada yang mencoret. Dan ini adalah M2XB sama dengan 0. Jadi M1XB dikurangi M1XB hilang. Jadi hasil akhirnya itu jadinya M1XA sama dengan M2XB. Sehingga kalau disimpulkan, maka kayak reduksi dari titik berat tadi untuk kasus bintang ganda itu bisa kita tuliskan dalam bentuk MAXA sama dengan MBXB. Gitu. Di mana MA itu adalah massa benda satu, XA itu adalah jarak antara pusat massa dengan benda satu, dengan benda A maksudnya, dengan benda yang pertama atau bintang yang pertama. MB itu adalah massa benda B, dan XB itu adalah jarak pusat massa dengan benda B. Nah, jadi misalnya di contoh ini, kita disuruh nyari XA, di mana jarak bintang A dari pusat massa itu berapa? Bintang A ya. Nah, kita tahu bahwa X-nya tadi adalah, atau jarak antara bintang A dan bintang B itu adalah 1 AU. Massa A itu 1 massa matahari, dan massa B itu 3 massa matahari. Pertanyaannya adalah, jarak bintang A itu berapa? Atau XA-nya berapa? Nah, menggunakan persamaan yang sudah direduksi tadi, maka MA dikali XA sama dengan MB dikali XB. Kita pengen nyari XA, tapi kita nggak tahu XB. Nah, karena kita nggak tahu XB, akhirnya kita menggunakan pengetahuan kita soal yang ini. X itu sama dengan XA plus XB. Nah, berarti XB itu sama dengan X min XA. Oke, kita substitusi lagi. Gitu. Kita substitusi lagi, jadi hasilnya adalah XA sama dengan MB dikali X min XA per MA. Lalu ini kita pindah ruas. Kenapa dipindahin ruasnya? Karena kita pengen nyari XA. Jadi XA-nya harus berada di satu ruas yang sama. Jadi kita pengen kayak buat XA sama dengan gitu. Nah, sekarang untuk kondisi sekarang XA-nya ada di 2 ruas. Nah, pengen kita gabungin. Gitu. Intinya gitu, kenapa kita mindahin ruasnya. Sehingga kita dapat bahwa MA dikali XA sama dengan MB dikali X dikurangin MB dikali XA. Kita mindahin ruas yang XA-nya karena kita pengen gabungin. Jadinya MAXA ditambah MBXA sama dengan MBX. Lalu
XA-nya kita gabungin sehingga MA plus MB dikali XA sama dengan MBX. Artinya XA sama dengan MB per MA plus MB dikali X. Tadi kita tahu bahwa massa benda B adalah 3, massa benda A adalah 1, dan massa benda B 3. Jadi kalau ditotalin jadi 4 karena ini MA plus MB. Jadi 3 per 4 dikali jarak antara MA dan MB adalah 1 AU. Berarti kita dapatkan nilai XA adalah 0,75 AU. Dan XB-nya itu adalah 0,25. Kenapa? Karena XB itu adalah X min XA. Jadi kita dapat 0,25. Kayak gitu. Nah, kenapa itu penting dan efeknya gimana gitu di dalam sistem 2 bintang tadi? Itu karena sama-sama mengelilingi yang namanya pusat massa. Karena benda-benda langit itu sebenarnya mengelilingi pusat massa. Jadi kayak benda B tadi yang biru itu ngelilingi pusat massanya, dan benda A juga sebenarnya ngelilingi pusat massa. Jadi enggak benda biru mengelilingi benda A ataupun benda A mengelilingi benda B gitu. Tapi mengelilingi pusat massa. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita ngomongin tentang momentum linear. Benda tadi P sama dengan M dikali V, di mana M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Contohnya misalnya ada sebuah batu nih memiliki massa 1 kg, lalu ia memiliki kecepatan 2 meter per detik. Nah, maka momentumnya adalah M dikali V. 1 kg dikalikan 2 meter per detik, jadinya 2 kg meter per detik. Nah, itu adalah momentumnya. Nah, yang selanjutnya yang pengen aku bahas, itu adalah bahwa momentum itu tidak berubah jikalau tidak ada gaya yang bekerja. Jadi mirip-mirip sama energi ya. Kalau energi kan juga gitu. Kalau misalnya nggak ada gaya yang bekerja di sistem tersebut, maka energi akan segitu-gitu aja. Kecuali itu gaya konservatif. Energi mekaniknya kekal. Nah, kalau misalnya momentum mau dia gaya konservatif atau apapun, itu bakal bisa merubah yang namanya momentum. Nah, bagaimana gaya itu bisa merubah momentum? Nah, kalau tadi di energi, gaya dikalikan jarak itu bakal berubah jadi usaha ya. Nah, kalau misalnya di momentum, itu gaya dikalikan waktu, ini akan berubah yang jadi yang namanya impuls. Gitu. Jadi J itu adalah impuls. Ini gaya, ini dua-duanya vektor ya. F-nya itu adalah gaya, dan T-nya ini adalah waktu. Gitu. Nah, mirip sama si kasus energi tadi, impuls itu ini sebenarnya adalah perubahan momentum. Impuls ini adalah perubahan momentum. Contoh, ada apa ya? Asteroid yang sama deh, kayak kasus energi tadi. Ada asteroid, masanya tadi kalau nggak salah 10,3 kg ya, 1 ton. Terus dia punya kecepatan 10 km per detik. Terus tadi ada roket
mempunyai gaya (10 meganewton ya. Pertanyaannya, berapa detik roket harus menyala untuk menghentikan asteroid gitu kan? Ya. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu momentum dari si roketnya. Itu masanya tadi 10 pangkat 3 dikali kecepatannya 10 pangkat 4 sehingga kita dapat 10 pangkat 7 kilogram meter per sekon. Nah, kita ingin membuat si asteroid ini berhenti. Pada saat berhenti berarti P-aksen, di mana P-aksen ini adalah momentum saat asteroid berhenti ya. Saat asteroid berhenti gitu. Nah, dengan kata lain, masanya nggak mungkin berubah ya. Masanya tetap massa, tapi V-nya jadi V-aksen, karena V-nya berubah. Karena dia berhenti, maka kita tahu nilai V ini, karena ini, nilai V berarti sama dengan 0. Dengan kata lain, momentumnya adalah 0. Nah, seberapa besar perubahan momentum? Berarti besar perubahan momentum adalah delta P. Itu P aksen min P. Atau P min, P min P aksen ya. P min aksen. Itu adalah 10 pangkat 7 dikurangi dengan 0. 10 pangkat 7 kilogram meter per detik. Perubahannya segitu. Nah, yang merubah ini siapa? Yang merubah ini adalah si impuls tadi. Karena delta P itu kan sama dengan impuls. Nah, impuls sendiri itu adalah F dikali delta T. Nah, yang menyediakan F-nya ini siapa? Yang menyediakan F-nya ini adalah si roket, jadi F roket. Yang ingin kita tahu adalah delta T-nya. Berarti delta T-nya kita pindahin ruasnya. Jadi waktu yang dibutuhkan maka adalah delta T itu sama dengan J per F roket. Nah, J-nya sendiri itu kan sama dengan delta P, berarti delta P per F roket. Delta P-nya adalah 10 pangkat 7 kilogram meter per detik. Dan F roketnya adalah 10 pangkat 6 Newton. Newton sendiri itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Dengan kata lain, kalau ini kita bagi, hasilnya adalah 10 sekon. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan kalau misalnya roketnya sebesar itu adalah 10 detik sampai dia berhenti. Oke? Sampai sini ada yang pengen ditanyain, teman-teman? Kira-kira momentum kayak gitu.
Gimana? Ada yang pengen ditanya teman-teman? Untuk masalah momentum? Sampai sini? Nanti ada ya lagi sih. Boleh scroll ke soal nggak? Boleh. Aku izin ke toilet bentar ya.
Oke, kita lanjut lagi. Sorry ya, habis dari toilet. Em, jadi yang selanjutnya itu sebenarnya nanti efeknya kemana nih si momentum-momentum ini ya? Contoh-contoh soalnya kayak gimana di momentum ini dipakai. Oke. Dan materi apa aja pengembangan dari momentum yang bisa kalian pelajarin lebih lanjut ya. Nah, misalnya soal tumbukan gitu. Jadi ada di momentum ini yang namanya tumbukan. Jadi misalnya dua benda dia bertumbukan. Contoh kayak asteroid bertumbukan dengan bumi misalnya gitu. Atau kasus yang lebih parahnya misalnya ada planet lain gitu, misalnya planet apa gitu ya, yang lumayan besar tabrak bumi gitu. Nah, nanti efeknya gimana terhadap orbitnya bumi kayak gitu. Itu nanti bakal bisa dipelajari di tumbukan. Nah, tumbukan itu ada yang elastis, ada yang elastis kayak gitu ya. Contohnya ada elastic collision, elastis ya, ada yang non elastis. Nah, ini mungkin kalian bisa pelajarin. Nanti contoh soalnya kayak gitu, kayak yang tadi aku bilang. Atau misalnya kasus yang lebih masuk akal, maksudnya emang yang lebih mungkin kali ya. Misalnya kita lagi ngeluncurin satelit gitu. Orbitnya udah bener nih, ngelilingin buminya udah bener, udah sesuai kemauan kita. Tiba-tiba ada asteroid nabrak si satelitnya gitu. Atau ya misalnya itulah kasus yang paling masuk ininya ya. Sebenarnya ada juga yang namanya tuh tekanan radiasi, itu misalnya ada tekanan radiasi dari matahari, terus nanti si satelitnya bisa berubah juga orbitnya. Nah itu semuanya ada di kasus ini ya, mirip-mirip di daerah tumbukan ini. Walaupun sebenarnya nggak tumbukan juga ya, sebenarnya lebih ke transfer momentum lah, gitu. Contoh-contohnya. Terus ada juga misalnya kasus penerbangan roket misalnya. Jadi sebenarnya roket ini cara nerbanginnya itu juga pakai momentum gitu. Dimana nanti kita tuh kayak ngeluarin bahan bakar dan itu jadi jet gitu kan ke bawah. Itu tuh sebenarnya menambahkan momentum ke atas untuk si roketnya. Karena si jetnya itu ditembakkan ke bawah. Nah, itu juga konsepnya sebenarnya adalah konsep momentum. Gitu. Jadi itu ada beberapa contoh-contoh yang biasanya dipakai di astronomi untuk kasus momentum gitu ya. Nah, kita lanjut lagi mungkin. Yang selanjutnya itu lebih ke ini sih. 23 ya masuk ini. Jadi aku sempat nyinggung soal gerak melingkar kan ya. Jadi dari tadi sebenarnya kita banyak ngomongin tentang gerak lurus. Nah, ini gerak melingkar. Jadi kalau gerak melingkar ini, kita tuh kayak ngulang lagi. Hampir ngulang lagi ya sebenarnya. Hampir mengulang masalah gerak lurus tadi, tapi kita ngelihatnya secara gerak melingkar. Gitu. Jadi kita ulang lagi dari gerak beraturannya, gerak berubah beraturannya, dan seterusnya sampai ke tadi momentum. Gitu. Jadi kayak, tapi harusnya nanti kalau misalnya kita udah ngerti yang gerak lurusnya, dirubah ke gerak melingkar itu jadi lebih gampang. Intinya semua konsep tadi itu kan adalah untuk benda yang bergerak lurus. Jadi misalnya aku gambarin gerak lurus, nah dari segi kinematikanya aja ya, dari segi kinematikanya biar nanti lebih gampang untuk dibayangin gitu ya. Nah benda itu kan bergerak, misalnya bergerak lurus seperti ini, misalnya ada sebuah benda awalnya di situ, terus dia pindah ke sini. Gitu ya. Jadi ini T0, yang ini T, misalnya 1 gitu. Nah tadi ada V, ada percepatan gitu kan. Kalau misalnya dia berubah kecepatannya nanti jadi ada percepatan. Kalau misalnya dia berpindah nanti ada kecepatan. Gitu. Nah benda yang bergerak melingkar sebenarnya kan dia juga berpindah ya. Berpindah. Jadi ada posisi 1 ke posisi 2. Sama kayak yang di gambar yang di atas. Kalau gerak melingkar,
biasanya kita tuh nentuin posisinya itu nggak pakai X gitu. Kalau perpindahan kan pakai X ya, kalau di gerak lurus ya biasanya X atau gabungan XY ataupun gabungan XYZ gitu. Itu kalau di gerak melingkar, itu kita pakai yang namanya theta. Karena dia biasanya ada porosnya. Gitu. Jadi misalnya lintasannya seperti ini. Lintasannya seperti ini ya. Nah, si benda di T sama dengan 0 itu di sini. Misalnya T sama dengan 1 ya di sini. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya delta theta. Jadi kalau tadi kita ngomongin delta X, gitu ya, kita sekarang ngomongin delta theta. Jadi perpindahannya kita nyatakan dalam bentuk theta. Ini yang disebut juga sebagai perpindahan sudut. Nah, mungkin kalau untuk sudutnya sendiri besarnya berapa, kalian udah pernah pelajarin berapa derajat gitu kan dia berpindahnya. Nah, itu adalah perpindahan sudut sebenarnya. Jadi dari situ nanti ada yang namanya jadinya omega atau kecepatan sudut. Mirip kayak yang tadi, juga berarti itu adalah delta theta dibagi dengan delta T. Gitu. Nah, kalau misalnya instan, berarti adalah d theta per dt. Kayak gitu. Mirip banget kan sama yang tadi. Cuma kalau kecepatan sudut berarti dia dalam 1 detik atau dalam 1 satuan waktu sudutnya berubah seberapa jauh. Gitu. Nah, ada juga yang namanya percepatan sudut atau alfa. Percepatan sudut. Ini berarti adalah delta omega per delta T. Dan alfa instan juga ada. Berarti itu adalah d omega per dt. Jadi secara fisiknya kayak gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya tadi kita ngomongin juga soal, nah yang nggak ada tuh sebenarnya vektor ya. Tapi nanti sebenarnya si gerak melingkar ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor ya. Tapi nanti jadi lurus gitu. Jadi mirip gerak lurus. Nah, yang selanjutnya, seingatku tadi kita ngomongin soal gaya ya. Ya, soal gaya. Ada juga gaya di gerak melingkar. Jadi yang membuat si benda yang bergerak melingkar ini mempunyai percepatan, itu adalah yang disebut sebagai torsi. Gitu ya, torsi. Nah, di mana torsi ini itu adalah F dikali R. Nah, maksudnya gimana F dikali R gitu ya. Misalnya ini ada sebuah poros, terus ada benda yang berputar di sekitarnya. Kayak gini. Terus bendanya misalnya ini. Nah, kita kasihlah si F ini, si benda ini F. Ya. Dengan jarak R misalnya. Gitu. Nah, nanti dia bakal berubah jadi torsi. Gitu. Itu yang menyebabkan si bendanya nanti punya percepatan sudut. Jadi ini kayak gaya kalau di linear, tapi kalau di ini ya torsi. Yang selanjutnya itu adalah masalah energi kinetik. Energi kinetik rotasi atau revolusi juga bisa sih. Energi kinetik rotasi atau revolusi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk karot biasanya. Di mana ini nilainya sama dengan
setengah I omega kuadrat. Nah, ini sebenarnya analog banget sama yang setengah mv kuadrat punyanya kalinear ya. Jadi kalinear itu kan adalah setengah mv kuadrat. Nah, kalau kita lihat, kita bagi satu-satu. Ini ada setengah, ini ada I, ini ada omega. Setengah M V kuadrat. Nah, jadi V itu analog sama omega, karena sama-sama kecepatan. Yang satu cuma kecepatan sudut, yang satunya kecepatan linear. Setengah sama setengah. Nah, yang beda sedikit ini adalah I atau inersia. Jadi dia sebenarnya itu kayak massa. Gitu, tapi untuk benda yang berotasi. Massa itu sendiri kan sebenarnya adalah keengganan sebuah benda untuk bergerak ya. Inersia sebenarnya. Nah, I itu adalah keengganan sebuah benda untuk berputar atau bergerak melingkar gitu. Di mana I sendiri, nah I ini yang agak beda-beda sebenarnya. Tapi I yang paling sering kita pakai itu adalah I sama dengan mr kuadrat. Itu ini untuk benda yang berbentuk titik lah ya, mengelilingi poros, misalnya kayak bumi mengelilingi matahari, itu I-nya adalah mr kuadrat. Atau yang kedua adalah I untuk benda yang berotasi, itu adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi ini untuk kasusnya, gambarnya kira-kira kayak gini. Ini M, ya, ini R. Jadi I-nya adalah mr kuadrat. Dan kalau misalnya kasus yang ini, itu adalah sebuah bola. Itu di sini ada porosnya. Dia punya radius sejauh R. Dan dia berputar gitu ya. Begini, berputar di sumbu rotasinya. Dan masanya adalah M. Nah, itu inersianya atau keengganan dia untuk berputar itu adalah, atau masa rotasinya, masa rotasi lah, masa revolusi atau masa rotasinya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Gitu. Nah, mungkin itu dulu ya, sampai kita istirahat dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya untuk yang selanjutnya. Selamat istirahat teman-teman semuanya.